alari kasewe aboang tundrui Rumah Tomatoa, rumah generasi ketiga ini berusia lebih dari 200 tahun. Simbol-simbol yang terdapat di dalamnya merupakan bukti sejarah peninggalan Islam dan sudah menjadi pusat pemerintahan sebuah desa terpencil yang telah berusia ribuan tahun disebut Karampuang. Rumah adat Karampuang. Kampuang apa Karampuang? Tadi bacaan di depan. Wah, balik lagi jauh. Rumah adat Kampuang. Rumah adat Kampuang. Kan, Pak? Rumah adat Kampuang. Iya. Rumah adat Kampuang. Karampuang berjarak sekitar 40 km dari Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Kawasan adat ini tidak banyak dikenal luas. Konon katanya, desa ini berdiri jauh sebelum Provinsi Sulawesi Selatan berdiri. Tidak jauh dari pintu masuk kawasan adat, terdapat sebuah kolam tua yang biasa digunakan untuk memandikan balita yang diyakini masyarakat Karampuang akan membawa berkah bila airnya sedang melimpah. Gue nanya sama siapa di sini? Kagak ada orang satupun. Masa nanya sama burung? Cicuit. Aduh. Alhamdulillah ada orang. Subur juga nih orang kampung. Kemana, Mas? Assalamualaikum, Pak. Waalaikumsalam. Iya. Kemana, Mas? Saya mau ke apa? Kampungan apa? Kampungan. Apa? Karampuang kali. Iya. Karampuang. Karampuang. Iya. Masih jauh? Masih sekitar 300 meter lah. Bisa gendong? Bisa. Ya. Tapi keberatan lah, Mas. Iya. Yuk. Tapi, Mas, bisa nggak? Mau lihat nggak sumur adatnya? Kebetulan ini sumur adatnya, Mas. Oh, ini apa nih? Sumur adat Karampuang. Apaan tuh? Oke, bisa, Mas. Bisa, Mas. Iya, bisa. Wah, saya masuk ke situ, ke sumur. Bisa. Males, saya nggak bisa berenang, takut becek. Tapi gratis loh, Mas. Oh, tuh airnya mana banyak. Oh, nggak ada airnya? Iya, lagi kering kali itu. Di mana-mana sumur banyak air, tapi di sini kagak ada air. Kering. Iya. Emang sumur apaan? Ini namanya sumur adat Buhun Lohe. Arti dari keberadaan sumurnya apaan sih? Iya, Buhun Lohe artinya sumur untuk orang banyak, masyarakat. Alkisah puluhan ribu tahun lalu, sosok Dewi tiba-tiba muncul di bumi Sulawesi Selatan. Sosok sang Dewi inilah yang kemudian diberi gelar Manurunge Rikarampulue oleh masyarakat setempat. Bukti penjajakan sosok wanita itu untuk pertama kalinya di tanah Sinjai dapat dilihat pada wilayah yang disebut Cimbo, yang berarti tanah yang menyembul di tengah-tengah perairan. Karampulue inilah kemudian lebih dikenal dengan Karampuang. Awal masuk Islam ke Karampuang itu kapan?
Pak? Ya awalnya secara umum kan Sinjai kan Islamnya masuk kan 1607 Mas, dibawa oleh Datuk di Tiro. Sebelum itu mereka masih mempercayai? Iya, mereka animisme. Animisme. Iya. Pra-Islam itu adalah dikenal dengan Tomanurung, seperti Tomanurung. Jadi Tomanurung dalam arti bahasa Bugis itu adalah seseorang yang dari langit. Itu dipercaya oleh masyarakat. Superman. Iya, Superman lah kali. Dari langit, tapi sesungguhnya itu sesungguhnya secara ilmiah bukan dari langit, tetapi biasanya orang yang berasal dari kebudayaan yang lebih tinggi masuk ke dalam sebuah komunitas masyarakat yang kebudayaannya masih sangat rendah, sehingga mereka sering dipersonifikasikan sebagai orang dari langit. Itulah Tomanurung. Riwayat kemunculan Tomanurung dan wasiat pertamanya masih tersurat utuh di atas daun lontar. Naskah yang tertulis di dalamnya kemudian dipercaya sebagai bentuk khutbah pertama. Mitos Tomanurung ini kemudian terus dipertahankan oleh masyarakat adat Karampuang dan dijadikan sebagai pemacu semangat, sumber penggerak kehidupan masyarakat. Ini adalah tempat pertama kali muncul di daratan yang pertama kali muncul di tanah Karampuang, di mana dibuktikan dengan adanya Tomanurung yang tiang rumahnya ada di sekitar sini tempatnya. Di desa Karampuang juga terdapat banyak makam purba yang usianya sudah puluhan ribu tahun. Masyarakat Karampuang percaya bahwa ini adalah makam dari leluhur-leluhur mereka. Oke. Ya, masuk. Unik juga Pak ya? Iya, unik dan Pak, ini belum dibuka. oh, Saya nggak silakan. bisa. Iya, aku lakukan. Iya. Saya kira kan bisa lolos. Kan Oh, sudah nggak pendek, boleh. kan? Nah. Selain wasiat, bukti nyata peninggalan Tomanurung lainnya adalah Romatoa, rumah adat yang berdiri sejak masa awal terbentuknya Karampuang. Rumah ini merupakan rumah peninggalan generasi ketiga yang pembangunannya disesuaikan dengan ajaran Islam yang masuk pada saat itu. Jumlahnya pun menjadi 2, disesuaikan dengan kebutuhan sebagai tempat tinggal dan juga pusat pemerintahan dusun Karampuang. Pada rumah generasi ketiga inilah mulai terlihat bukti tersirat berkembangnya agama Islam di tengah-tengah warga. Lima buah tiang berdiri tegak menopang lebar rumah menggambarkan rukun Islam. Sedangkan 6 tiang lainnya menopang panjang rumah menggambarkan rukun iman. Jika dikalikan, semua berjumlah 30 tiang yang mewakili jumlah juz dalam kitab suci Al-Quran. Istana yang berusia lebih dari 2 abad ini masih berdiri kokoh dan seluruh kegiatan pemerintahan masyarakat adat Karampuang berpusat di rumah yang sangat mereka sakralkan ini. Sangat berbeda dengan rumah adat Bugis pada umumnya yang lebih menonjolkan sifat laki-laki, sebaliknya Tomatoa melambangkan keagungan dari sosok perempuan. Tangga rumah terletak di tengah-tengah rumah mewakili rahim perempuan, bermakna sebagai tempat pertama kali manusia lahir ke dunia. Masyarakat Karampuang meyakini jika manusia pertama di bumi ini berasal dari Karampuang. Tangga ini mempunyai pintu dengan pemberat dari batu bundar yang disebut dengan batu lapa.
Pintu ini berfungsi untuk mengakhiri perkara warga. Posisi dua dapur diletakkan di dekat pintu masuk, layaknya payudara wanita sebagai simbol sumber kehidupan. Kalau tadi tiang penopang rumah menjadi simbol jumlah juz dalam kitab suci Al-Quran dan jumlah rukun Islam dan rukun iman, maka 5 petak yang terdapat di dalam rumah ini menandakan kewajiban sholat 5 waktu bagi umat Islam. Sekarang kita menuju ke ini disebut dengan Ondron Katokbah. Apa itu? Tempat pembacaan khutbah pada saat Idul Fitri. Tidak sembarang orang yang bisa tinggal di rumah Tomatoa ini. Arung, hanya dialah yang bisa menempati rumah tua Tomatoa. Sang pemangku adat dan juga pimpinan masyarakat adat Karampuang ini sangat disegani dan hanya sedikit berbicara. Karena sepatah kata yang keluar dari mulutnya adalah kebijakan yang harus ditaati. Tentunya Arung tidak boleh cacat moral. Dalam menjalankan pemerintahan adat Karampuang, Arung dibantu oleh 3 pemangku adat lainnya, yaitu Gela, Sandro, dan Guru. Bila Arung adalah raja, Gela berperan sebagai perdana menterinya. Tinggal tidak jauh dari Tomatoa, dia bertanggung jawab dalam persoalan hukum dan peradilan di Karampuang. Di tangan Gela, ketertiban Karampuang terjaga. Dia tidak segan menghukum siapapun yang melanggar aturan adat yang berlaku. Selain Gela, masih ada 2 lagi pemangku adat yang membantu Arung dalam pemerintahannya, yaitu Sandro yang harus dijabat oleh seorang wanita dan Guru yang masing-masing bertugas mengatur soal kesejahteraan rakyat dan pendidikan. Mereka berempatlah yang mengatur jalannya roda kehidupan masyarakat adat Karampuang. Mereka sangat dihormati karena kebijaksanaannya. Masyarakat adat Karampuanglah yang memilih mereka dan pada waktu tertentu masyarakat pula yang akan menggantinya. Biasanya pada masa sekarang gitu kan, permasalahan apa aja sih sering yang ada, sering timbul di masyarakat dan bagaimana cara penyelesaian di Karampuang sini? Kalau ini Pak, karena masalah begitu belum pernah ada. Tapi kalau ada, hanya kita selesaikan semua di sini. Contohnya masalah apa yang pernah ada di sini? Umpama ada kasus tanah atau ada orang berkelahi, saya semua selesaikan itu. Masyarakat adat Karampuang cenderung masih sangat tertutup. Bagi mereka, dunia luar bisa merusak adat dan tradisi yang mereka jaga selama puluhan ribu tahun. Hal ini terlihat dari perkampungan mereka yang belum terjamah oleh modernisasi, bahkan tidak pula listrik. Karampuang juga memiliki lembaga yudikatif. Kasus-kasus yang muncul diselesaikan dengan cara mereka sendiri. Itu sebabnya sangat jarang terdengar ada kasus dari wilayah Karampuang yang sampai ke tangan kepolisian, apalagi tingkat pengadilan negeri. Berbagai masalah atau sengketa yang terjadi selalu diusahakan tuntas melalui pengadilan khusus yang serupa dengan peradilan umum di Indonesia. Keunikan desa Karampuang juga terasa pada tradisi Mapugao Sihanua setiap memasuki musim tanam padi. Hajatan besar ini digelar untuk menyambut masa bercocok tanam setelah mereka menikmati panen berlimpah sebagai bentuk rasa syukur mereka kepada Sang Halik pencipta alam semesta. Suara apaan tuh, Pak? Oh itu mereka lagi latihan Mapadeko. Hah? Latihan Mapadeko. Apa tuh? Mapadeko itu adalah bagian dari ritual adat Karampuang. Setiap pesta panen disebut dengan Mapugao Hanua. Lupa. Makasih, Pak ya. Dengan informasi yang Bapak berikan bisa bermanfaat. Iya, terima kasih sama-sama.
Padeko. Iya betul. Untuk menyambut panen. Iya betul. Saya boleh pinjam? Boleh. Harus sesuai nih. Iya sesuai bunyinya. Mana bunyi cuma gitu-gitu dong? Pukul yang keras mas, pukul yang keras. Oh. Pukul yang keras. Pesta adat Mapugao Sihanua ini telah menjadi event tahunan yang dapat dinikmati oleh masyarakat Karampuang dan juga masyarakat Kabupaten Sinjai. Pada puncak acara, seluruh komponen masyarakat berkumpul merayakan pesta panen yang prosesinya para sesepuh dan masyarakat bergotong royong menjaga kelestarian dan keutuhan rumah adat tiap tahunnya. Tiap tahunnya di sini tiap bulan 11 diadakan pesta yang disebut Mapugao Sihanua. Mapugao Sihanua itu adalah pesta rakyat di mana pada saat masyarakat Karampuang sudah memanen hasil pertaniannya, diantaranya adalah padi. Masyarakat berbondong-bondong membawa ke rumah adat, kemudian di rumah adat dimasak. Setelah masak kita bawa ke sini yang dijadikan sebagai sesajian untuk melaksanakan cara ritual dalam Mapugao Sihanua tersebut. Atraksi seni budaya Karampuang sering juga ditampilkan pada berbagai event tingkat regional dan nasional, di mana ikut serta membangkitkan pariwisata dan budaya seni musik tradisional, baik lokal maupun mancanegara. Dan menjadi event kebanggaan masyarakat Karampuang pada khususnya dan Sinjai pada umumnya. Nah, pemirsa, kalau tadi di Dusun Karampuang itu sebagian masyarakatnya mereka bermata pencarian sebagai petani. Nah, lain halnya di Kota Sinjai ini sebagian dari masyarakat bermata pencarian sebagai nelayan. Seperti contoh, tepatnya sekarang saya sedang berada di tempat pelelangan atau tempat penjualan ikan. Di sini banyak. Ini cumi, Bu, ya? Ini hitungannya per apa nih? Kilo atau? Ini ikan apa nih? Ikan apa nih? Ini enaknya dibakar. Oh. Pemirsa, mudah-mudahan tayangan Jazirah pada pagi hari ini bisa bermanfaat. Paling tidak menambah keyakinan pemirsa hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.